Saat ini, kemajuan teknologi memungkinkan banyak interaksi pembelajaran. Bahkan sekarang tidak harus dilakukan secara langsung dengan tatap muka. Pendidikan secara e-learning dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Sistem pembelajaran dilaksanakan melalui perangkat komputer atau laptop yang terhubung dengan koneksi internet. Sistem yang terintegrasi dengan baik membuat siswa dapat memperoleh semua informasi perkuliahan yang dibutuhkan dan mampu melaksanakan sistem pembelajaran dengan baik dimanapun dan kapanpun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Eliana dari saya salah satu dosen di akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sabang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi bahan ajar saya yaitu jurnal, dan ini bahannya yaitu mata kuliah pengantar akuntansi dan juga akuntansi keuangan. Baiklah mahasiswa saya, untuk permulaan saya akan bukan menjelaskan dulu, tapi sekalian kemarin di video saya ada menjelaskan tentang kalau kalian ada masalah pada saat kalian mengerjakan soal tes-tes yang saya berikan di video di kelas, saya ada menjelaskan untuk menghubungi saya. Nah, kalian boleh melakukan dengan email saya, nanti akan saya kasih di dalam di sini ya. Terus juga kalian boleh juga berkunjung ke blog saya. Nah, di sini saya di bahan ajar saya memang ada, nanti blognya juga ada di sini ya. Oke, yang pertama kita langsung lanjutkan ya dengan bahan jurnal kita ya. Apa itu jurnal ya? Mahasiswa mungkin apalagi yang memang jurusan bukan akuntansi, tiba-tiba kuliah di S1 akuntansi ya, atau juga di jurusan-jurusan lain yang memang latar belakangnya sama sekali tidak ada akuntansi. Mungkin waktu di SMU dulu ada di semester 1 atau pertama sekali kuliah ada menjelaskan tentang akuntansi atau ekonomi ya, kalian ada sedikit melihat atau mendengar begitu. Tapi kalian tidak berkonsentrasi ke situ. Tetapi pada saat kalian sudah S1, kalian langsung ambil jurusan akuntansi dan kalian tidak tahu sama sekali apa itu. Apalagi dengan bahasa jurnal. Nah, ini sini apa jurnal? Ya. Jadi jurnal di sini atau jurnal umum di sini, atau bisa juga kita katakan jurnal transaksi, itu adalah catatan ya, catatan sistematis dan kronologis yang dimiliki perusahaan atas transaksi yang telah dilakukan. Nah, di video saya kemarin saya ada menjelaskan kalau sebenarnya mahasiswa itu sudah melakukan transaksi ya, tetapi karena kalian tidak tahu apa itu transaksi, akhirnya ya kalian nggak mengerti. Tetapi pada saat saya jelaskan mungkin kalian udah tahu transaksi itu memang yang tiap hari kita lakukan ya, mungkin baru bangun tidur sudah kita lakukan tapi kita tidak sadar gitu ya. Jadi di sini karena kita berhubungan dengan perusahaan, otomatis kita yang disebut dengan transaksi pasti yang berhubungan dengan perusahaan, bukan yang hari-hari kita lakukan. Ya, jadi di sini yang jurnal umum atau jurnal transaksi itu yaitu catatan sistematis dan kronologis ya yang dimiliki perusahaan atas transaksi yang telah dilakukan. Artinya setiap transaksi itu kalau sudah kita lakukan pasti kita harus catat ya. Terus kenapa kita harus mencatat ya, kalian juga pasti bertanya ya, kenapa semua harus catat ya? Transaksi itu kalau kita nggak catat pasti kita tidak ingat lagi, apalagi nanti ada faktur, ada nomor faktur. Kalian kalau sudah bekerja di sebuah perusahaan, apalagi di bagian keuangan atau di bagian juru bayar atau di bagian teller ya, di perbankan kita sebutkan teller. Nah, kalian itu akan melihat transaksi apakah penarikan, kalau di perbankan ya, penarikan, penyetoran. Nah, itu transaksi yang memang harus kalian input ataupun harus kalian catat ya. Jadi di sini terus kita lanjut lagi buku jurnal. Kenapa setelah ada jurnal umum, ada transaksi, ada buku jurnal? Nah itu, di buku jurnal itu kita mencatat ya.
Apa itu buku jurnal? Adalah media yang digunakan untuk mencatat transaksi, baik itu perusahaan maupun bukan, secara ringkas permanen ya. Ringkas artinya sangat ringkas dan kita mengerti, terus sangat permanen dan lengkap, serta disusun dengan secara kronologis untuk referensi di masa yang akan datang. Artinya secara ringkas itu bagaimanapun transaksi itu jangan bahasanya panjang-panjang, tapi sangat ringkas artinya padat, singkat, tetapi orang paham gitu. Terus juga lengkap artinya kita di situ harus lengkap, setiap transaksi itu harus lengkap, ada nomornya, ada artinya ada akun-akun yang memang kita catat di sampingnya sehingga kita memudahkan pada saat kita mencari transaksi itu ya. Terus ini akan dijadikan sebagai referensi di masa depan. Kenapa? Pada saat transaksi itu kita lakukan di awal bulan ya, pada saat di akhir bulan itu akan menjadi referensi di masa depan, di akhir bulannya. Oke, terus bagaimana cara menjurnal ya? Bagaimana adik-adik mahasiswa-mahasiswa saya membuat jurnal itu mudah dan kalian paham ya, seperti saya sebutkan tadi, apalagi jurusannya IPA habis itu masuk ke jurusan kuliah di S1 akuntansi kayaknya bingung, tapi tidak apa-apa. Pada saat kita melakukan jurnal ya, kita itu ada pedoman ya, pedoman menjurnal ya. Jadi di dalam akun itu ada berapa akun yang memang harus kita pahami. Yang pertama ada akun harta ya, ada akun utang ya, seperti video kemarin saya sebutkan. Terus ada akun modal ya, dan ada akun pendapatan atau penjualan, dan ada akun beban ya. Jadi nanti mahasiswa akan lihat kalau dia di transaksinya itu ada termasuk akun harta, itu bagaimana cara menjurnalnya gitu. Jadi di sini saya akan jelaskan sedikit tentang pedoman menjurnal ya. Untuk akun ya, yang semua termasuk akun dalam kelompok akun aset yang tadi saya sebutkan adalah harta. Nah, apabila akun tersebut bertambah nilainya, maka dia akan dimasukkan ke sisi debit ya. Sisi debit itu di sebelah kiri. Nah, itu kalau tabularis. Tetapi kalau kita menjurnal, nanti dia ada tabelnya yang kita buat dulu, seperti buku kas tadi, ada buku jurnal tadi, kita buat dulu bentuknya, baru kita mengerti. Ini saya jelaskan dulu untuk pedoman menjurnal ya, sebelum kita masuk ke contoh ya. Jadi kalau aset itu bertambah di sisi debit, nah kalau dia berkurang itu nilainya dimasukkan ke sisi sebelah kredit ya. Kalian ingat, kalau kalian menghafal pedoman menjurnal ini, kalian itu pasti akan mudah membuat jurnal ya. Kenapa saya katakan begini? Karena kalau jurnal salah ya, sampai buku besar, sampai ke dalam neraca saldo, sampai laporan keuangan itu nanti salah semua ya. Karena kenapa? Jurnal ini harus betul. Kalau jurnal ini salah, kalian salah memasukkan pada saat laporan keuangan ya. Karena itu di sini pedoman menjurnal ini bagi mahasiswa saya minta dihafal ya. Tapi kalau hari ini tidak mungkin ya. Nanti saya akan memberikan trik cara menghafal untuk pedoman menjurnal ya. Jadi kita lanjutkan dulu sampai habis. Nanti terakhirnya saya akan kasih trik untuk menghafal bagaimana cara menjurnal yang mudah. Itu kategori saya. Oke. Kita lanjutkan untuk akun dalam kelompok utang atau kewajiban. Ya, jika akun tersebut bertambah, dia itu akan berada di sisi kredit. Ya, dia terbalik dari aset. Dan kalau dia berkurang, nilainya akan dimasukkan ke dalam sisi debit.
ya. Dia terbalik dari akun harta tadi. Selanjutnya ada akun modal, ya. Nah, akun modal ini dia sama seperti akun utang tadi. Dia bertambah di sisi kredit dan dia berkurang di sisi debit. Ya. Jadi adik-adik harus ingat, ini salah satu cara memudahkan kalian untuk menjurnal. Karena kenapa? Kalau ini kalian sudah hafal di luar kepala kalian, ya, saya rasa membuat laporan keuangan itu sangat mudah. Ya. Jadi selanjutnya kita lanjut lagi ke akun pendapatan atau penjualan. Nah, apabila nilainya bertambah, itu dimasukkan ke sisi kredit, dan dia bila ya nilainya berkurang dimasukkan ke sisi debit. Selanjutnya untuk akun beban. Akun beban jika nilainya bertambah itu dimasukkan ke dalam sisi debit, sedangkan berkurang nilainya dimasukkan ke kredit. Ya. Untuk akun dividen, ya, dia jika nilainya bertambah itu dimasukkan ke sisi debit, sedangkan dia nilainya berkurang dimasukkan ke sisi kredit. Oke, tadi saya sudah menjelaskan bagaimana cara pedoman menjurnal, tetapi dari saya itu ada trik bagaimana kita menghafal dengan cara mudah tetapi kita paham. Artinya kita harus ingat dulu akun ini ada berapa. Kita ingat dulu akunnya, tadi saya jelaskan ada 6 ya. Ada akun harta, ada akun utang, ada akun modal, ada akun pendapatan atau penjualan, dan ada akun beban, dan satu lagi ada akun dividen. Ya. Oke, jadi dari 5, 6 ya, dari 6 ini ya, saya cara triknya untuk mudah itu saya ingatnya begini. Mungkin waktu saya masih jadi mahasiswa seperti kalian, ya, saya sangat ingat dosen saya itu bagaimana caranya kita itu cara memasukkan pedoman itu bagaimana. Jadi saya menghafal judul pedoman menjurnal ini. Seperti saya sekarang kasih triknya kepada kalian. Jadi untuk satu itu agak saya bilangin, saya kodekan untuk diri saya sendiri itu plus. Jadi saya selalu bilang 1 plus minus 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 plus plus kayak gitu. Ya, artinya kalau saya bilang di sini plus, oh berarti bertambahnya di debit. Nah di sini kok kredit minus, berarti bertambahnya di kredit. Ya, begitu juga di nomor 3 ya, akun modal itu bertambahnya di kredit. Nah, untuk akun pendapatan atau penjualan bertambahnya di kredit, dan untuk beban bertambahnya di debit, dan untuk dividen bertambahnya di debit. Jadi begitu cara saya menghafal akun pada masa saya jadi mahasiswa seperti kalian dulu. Ya, jadi ini yang harus kalian ingat, plus minus 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 plus plus. Begitu. Ingat adik-adik ya, mahasiswa-mahasiswa saya. Jadi sekian dulu video saya, kita nanti lanjut lagi ke bagian 2.